Biarpun jiwanya itu sudah murni, tidak terkontaminasi, tidak terkotori oleh perkara dunia, tetap perjalanan jati diri menuju kepada sang sejati, menyaksikan yang sejati itu sang jiwa harus fana, harus lebur. Jadi proses penyembelihan yang dimaksud ini adalah proses peleburan sang jiwa, fana, memfanakan jiwa agar sang jiwa kembali kepada kesadaran rohani. Dalam kisah Nabi Musa ada perintah di sana untuk para pengikutnya mencari sapi betina dan menyembelihnya. Apa sih maksud hakikat dari sapi betina yang disuruh untuk disembelih? Jadi hakikatnya sapi betina di situ kan ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi Musa kan mendapatkan dawuh, mendapatkan perintah, memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, sedangkan Bani Israel mengatakan, masa engkau akan menjadikan kami untuk olok-olokan banyak orang. Terus lanjutkan lagi, Bani Israel mencari sapi betina itu tapi masih kebingungan, tanya lagi yang seperti apa sih sapi betina. Sapi betinanya itu katanya yang belum pernah untuk membajak, belum pernah untuk mengaliri tanaman atau mengairi tanaman. Tanya lagi, belum jelas, karena belum jelas tanya lagi, akhirnya yang kuning tua yang membuat banyak orang itu suka atau senang gitu. Terus tanya lagi yang tidak berbelang dan tidak cacat. Apa sih maksud dari kisah-kisah itu atau makna hakikat di sebalik arti itu? Sebenarnya sapi betina itu merujuknya kepada keakuan Bapak Ibu. Jadi sapi itu simbol sifat dunia. Lah kok betina? Iya, betina itu simbol rasa dan perasaan. Jadi sapi betina itu merujuknya adalah kepada keakuan atau ego, keinginan-keinginan tentang perkara dunia, gemerlapnya dunia. Makanya di situ dikatakan orang yang memandangnya itu akan senang. Nah, orang yang dipenuhi dengan ego itu ketika keinginan seperti itu terpenuhi ya akan senang. Terus di situ juga Bani Israel mengatakan, masa kami menyembelih sapi betina, apakah kami akan dijadikan olok-olokan banyak orang? Nah, di saat umumnya loh ya, umumnya orang berlomba-lomba itu kan untuk kepentingan egonya, kaya untuk egonya, pintar untuk egonya, berani untuk egonya, menang untuk egonya. Lah kok di sini egonya disuruh untuk disembeli. Lah contohnya gini, dalam kehidupan nyata saja, di saat kita mungkin tidak salah apapun, terus kita difitnah, kita dihujat, kok kita mengalah, kok kita diam saja, ya kita akan menjadi olok-olokan. Yang lain pada mengejar dunia, penuh dengan keegoisan, penuh dengan nafsu duniawi. Lah kok kita malah menyendiri, bertafakur, menghadap kepada Tuhannya, untuk mengenal diri dan sebagainya, ya otomatis kita akan diolok-olok, akan dikatakan bocah males nggak mau kerja, umpamanya gitu, bocah pengangguran nggak mau kerja, yang lain pada mengejar dunia, dia malah diam saja di rumah. Padahal diamnya itu sedang mematikan egonya. Bukankah hal seperti ini dirasakan oleh para pejalan yang di saat Bapak Ibu sedang berproses menyembelih sapi betina itu, Bapak Ibu merasakan hujatan, difitnah, dikucilkan, dianggap ini, dianggap itu kan? Nah itu yang dimaksud kenapa tadi di saat disuruh untuk menyembelih sapi betina, jawabannya apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ya itu tadi, di saat kita sedang berproses menyembelih, ya otomatis siaplah dengan hujatan dan sebagainya tuh. Nah terus kenapa warnanya kuning tua? Kuning tua, sapi betina kuning tua itu simbol ego,
yang melekat kepada duniawi. Jadi ego yang melekat kepada duniawi itu harus disingkirkan, harus disembelih, harus difanakan. Terus di situ juga sapi betina naik lagi. Sapi betina yang belum pernah untuk membajak dan belum pernah untuk mengairi tanaman, itu simbol jiwa murni, jiwa yang suci, tidak terkontaminasi oleh dunia, terus tidak berbelang, tidak cacat. Jadi ini menyimbolkan kemurnian jiwa. Tapi biarpun jiwa ini murni, jiwa ini pun harus tetap disembelih Bapak Ibu, karena perjalanan ini adalah perjalanan kefanaan. Jadi biarpun jiwanya itu sudah murni, tetap jiwa harus dileburkan ke dalam kesucian yang sejati. Apa kesucian yang sejati? Rohani. Jadi sapi betina ini simbol dari jiwa. Biarpun jiwanya itu sudah murni, tidak terkontaminasi, tidak terkotori oleh perkara dunia, tetap perjalanan jati diri menuju kepada sang sejati, menyaksikan yang sejati, itu sang jiwa harus fana, harus lebur. Jadi proses penyembelihan yang dimaksud ini adalah proses peleburan sang jiwa, fana, memfanakan jiwa agar sang jiwa kembali kepada kesadaran rohani. Kesadaran rohani ini pun nanti dikembalikan kepada kesadaran ilahi. Itu urut-urutannya. Jadi harus memfanakan lah. Di sini kenapa ceritanya itu sapi betina harus disembelih? Ya, jiwa harus benar-benar fana. Terus ketika sapi betina ini sudah disembelih, kan di situ dalam ceritanya mayat dipukul dengan bagian sapi betina ini hidup. Ini maksudnya apa sih? Sang jiwa ketika sudah disembelih, maka kesadaran murni, kesadaran sejati, kesadaran rohani itu akan bangkit. Selama jiwa kita masih ada, belum fana, maka kesadaran rohani yang sejati itu nggak akan pernah bangkit. Kesadaran rohani, getaran-getaran rohani benar-benar bangkit setelah sang jiwa atau sapi betina ini sudah lenyap, sudah lebur, sudah fana. Jadi yang dimaksud orang mati dipukul dengan sapi betina yang sudah disembelih itu akan hidup kembali. Jiwa yang tadinya itu ditunggangi oleh sifat kebinatangan, sifat duniawi, oleh perasaan dan sebagainya, di saat sudah disembelih, maka kesadaran murni, kesadaran sejati yang ada di dalam dada kita ini akan hadir, akan bangkit. Itu kan sudah menyaksikan mukjizat, sudah menyaksikan kebenaran, tapi ada yang membantah, ada yang tidak percaya, ada yang mengingkari. Makanya disebutkan di ayatnya, keras bagaikan batu. Batu itu simbol hati yang keras, simbol hati yang keras. Tapi ketika batunya itu sudah pecah atau sudah membelah, akan mengeluarkan ma'ul hayat, akan mengeluarkan air kehidupan, akan mengeluarkan air murni, sehingga tunduk patuh kepada sang ilahi. Jadi yang disebut dengan cerita Nabi Musa diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya disuruh untuk mencari dan menyembelih sapi betina, itu adalah disuruh untuk mematikan ego. Lah kalau ini di Jawa kan ada belajar mati sak durung mati. Jadi proses mematikan diri apa? Diri ego. Biarpun diri ego itu sudah murni, karena sudah tidak berbelang dan tidak cacat, tapi jiwa yang murni ini pun harus disembelih dulu. Yang dimaksud disembelih ini adalah berproses, mujahadah, solo, meniti ke dalam diri. Ini proses menyembelih, meniadakan ego. Di saat ego sudah tiada, maka sang sejati yang bertajali. Jadi penyembelihan atau mencari sapi betina nggak usah keluar diri Bapak Ibu.
mencari sapi betina yang berwarna kuning, tidak tua, tidak muda, itu nggak usah keluar diri, tapi masuk ke dalam diri. Makanya disebut sapi betinanya itu tidak tua, tidak muda, dalam diri Bapak Ibu secara jiwa. Biarpun umurnya sudah tua, tapi rasanya tetap masih muda kan. Terus anak kecil pun, anaknya masih kecil, tapi jiwanya itu merasa sudah dewasa kok. Dalam rasa Bapak Ibu sendiri, ayo jujur kepada diri Bapak Ibu sendiri. Biarpun umurnya sudah tua, itu rasanya atau jiwanya itu masih muda kan. Itu yang harus disembelih, ditiadakan atau difanakan. Jadi perjalanan jati diri adalah meniadakan semua keakuan. Biarpun keakuan jiwa yang sudah murni tanpa belang, tanpa cacat, itu harus dileburkan, harus dimatikan, harus difanakan. Maka mayat akan hidup kembali. Itu Bapak Ibu cerita sapi betina. Jadi inti dari cerita sapi betina adalah merujuknya kepada keakuan jiwa. Jadi keakuan jiwa ini harus disembelih, harus ditiadakan, harus difanakan. Maka hati yang mati, ketika keakuan jiwa ini sudah tiada, sudah fana, maka keakuan rohani, keakuan sejati itu yang akan bertajaluk. Itu cerita kisah Nabi Musa yang diperintah untuk menyembelih sapi betina